Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai analisis fundamental sektor industri transportasi di Indonesia. Dengan saya sendiri, Safa Surati Faiz Putri, dan rekan-rekan saya ada Dinda Pujamel, Sasabila Putri Herdiana, saya Karifki, dan Rake Kanipasya. Oke, selanjutnya, analisis sektor industri transportasi di Indonesia. Yang pertama, Produk Domestik Bruto atau PDB. Ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,05% di tahun 2023, yang mana pertumbuhan itu lebih rendah dari tahun 2022, yang mana ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,31%. Perekonomian global pun berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia, karena transaksi-transaksi perdagangan masih menunggu kondisi global yang membaik dan stabilitas politik di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya mengenai nilai tukar. Nilai tukar dan suku bunga yang tinggi berdampak signifikan pada sektor transportasi di Indonesia. Nah, kenaikan nilai tukar ini meningkatkan biaya pinjaman untuk investasi dan operasional yang sering diteruskan ke pelanggan melalui kenaikan harga layanan sehingga mengurangi peminatan. Sementara itu, kenaikan suku bunga menekan harga saham perusahaan transportasi dan mengurangi minat investasi dari investor serta menghambat pertumbuhan industri secara keseluruhan. Yang selanjutnya yaitu ada investasi swasta, di mana investasi swasta di sektor transportasi Indonesia pada tahun 2022 sampai 2023 meningkat secara pesat, di mana didukung oleh realisasi PMDN sebesar 75,1 triliun dan PMA sebesar 4,1 miliar. Fokusnya mencakup proyek infrastruktur strategi seperti kereta cepat, bandara, pelabuhan, dan ekosistem kendaraan listrik. Kontribusi investasi swasta ini menjadi moto utama pembangunan infrastruktur yang melengkapi anggaran pemerintah, di mana keberlanjutan regulasi dan pemerataan wilayah menjadi kunci untuk menarik investasi lebih lanjut. Selanjutnya ada inflasi. Inflasi yang terjadi pada 2022 sampai 2023, terutama akibat kenaikan harga BBM pada September 2022, mendorong biaya operasional sektor transportasi dengan inflasi kelompok transportasi mencapai 15,26% dan berkontribusi signifikan pada inflasi nasional sebesar 5,51%. Lalu selanjutnya ada analisa sektor industri transportasi di Indonesia. Sektor transportasi mengalami pertumbuhan tertinggi di antara sektor lain, dengan peningkatan sebesar 15% pada triwulan pertama 2023 year on year dari 13% pada triwulan kuartal 4 2023 year on year. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya permintaan transportasi menjelang Lebaran dan peningkatan ekspor. Ini dibagi jadi tiga kategori, yaitu transportasi darat dengan panjang jalan mencapai 548.366 kilometer pada tahun 2020 dan peningkatan kendaraan bermotor pada 2022. Sektor ini mendukung mobilitas tinggi, khususnya di Pulau Jawa, namun tantangan seperti kemacetan dan peningkatan kecelakaan lalu lintas menjadi perhatian. Lalu yang selanjutnya ada transportasi laut. Sebagai penghubung utama antar pulau-pulau, aktivitas pelabuhan meningkat pada tahun 2022 dengan peningkatan kunjungan kapal dan volume kargo. Tantangan utamanya adalah peningkatan infrastruktur pelabuhan dan modernisasi armada. Yang ketiga, transportasi udara. Pada kuartal 2 2024, sektor ini bertumbuh 9,56% year on year, menyumbang eh, menyumbang dana sebesar 345,6 triliun terhadap PDB. Peningkatan jumlah penumpang kargo dan jaringan penerbangan domestik serta internasional mendorong pertumbuhan, namun volatilitas harga bahan bakar dan kebutuhan peningkatan keselamatan menjadi tantangan. Secara keseluruhan, industri transportasi Indonesia menunjukkan pertumbuhan positif di semua mode transportasi, meskipun menghadapi berbagai tantangan operasional dan infrastruktur.
Selanjutnya ada analisa fundamental pada perusahaan-perusahaan perusahaan di sektor transportasi. Yang pertama adalah analisa fundamental dari PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI Persero. Nah, PT KAI Indonesia ini disingkat PT KAI, disingkat PT Kereta Api Indonesia ini disingkat PT KAI adalah badan usaha milik negara yang menyediakan layanan transportasi kereta api di Indonesia. Dalam menganalisa fundamental, yang pertama kita analisis yaitu kinerja keuangannya, yang terdiri dari rasio likuiditas dan rasio profitabilitas. Yang pertama ada kurang rasio. Pada tahun 2022, kurang rasio dari PT KAI ini ada 1,54 M, pada tahun 2023 ada 0,73 M. Sehingga terjadi penurunan rasio secara signifikan dari tahun 2022 ke 2023 yang artinya kemampuan PT KAI untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dari aset lancarnya ini menurun. Hal ini disebabkan oleh peningkatan liabilitas jangka pendek yang jauh lebih besar dibandingkan dari aset lancar. Selanjutnya, dari segi rasio profitabilitas ada net profit margin. Pada tahun 2022, net profit marginnya 6,59%, tapi di tahun 2023 menurun jadi 5,33%. Nah, hal ini mencerminkan beban non-operasional dan pajaknya lebih tinggi yang mengurangi profitabilitas bersih perusahaan, sehingga perusahaan perlu fokus pada efisiensi biaya untuk meningkatkan margin ke depannya. Terus dari segi return on asset atau ROA-nya pada tahun 2022 2,36%, sementara di tahun 2023 menurun 2,30%. Jadi menurun 0,06%. Nah, ROA ini sedikit menurun menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan aset untuk menghasilkan laba berkurang meskipun terjadinya peningkatan aset total. Dari segi ROE-nya pada tahun 2022 itu ada 5,80%, sementara di tahun 2023 6,06%. ROA ini mengalami sedikit peningkatan menunjukkan pengembalian yang lebih baik atas ekuitas pemegang saham meskipun adanya tekanan dari utang. Next. Selanjutnya yang kita analisis yaitu struktur modal. Di struktur modal ini yang dapat dilihat itu dari debt to equity ratio pada tahun 2022 1,46 miliar, sementara di tahun 2023 ada 1,63 miliar. PT KAI semakin bergantung pada pembiayaan berbasis utang ini perlu dikelola dengan baik agar tidak mengganggu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Yang ketiga, valuasi saham. Karena PT KAI ini bukan perusahaan publik, jadi price to earning ratio atau price to book value ini tidak dapat diterapkan secara langsung. Namun struktur modal yang lebih bergantung pada utang menandakan tantangan untuk meningkatkan nilai perusahaan tanpa membebani stabilitas keuangannya. Yang keempat, kita analisis makro dan mikronya. Secara makroekonomi, kenaikan biaya konstruksi dan operasional akibat inflasi terlihat pada peningkatan beban pokok pendapatan. Terus dukungan pemerintah melalui program PEN dan subsidi tetap menjadi faktor penting dalam menjaga operasional di PT KAI ini. Sementara mikroekonominya, strategi bisnis fokus pada ekspansi transportasi multimoda dan konstruksi infrastruktur yang intensif modal. Next, yang terakhir ada analisis industri dan kompetitor. PT KAI ini berada di industri transportasi publik yang strategis dengan memonopoli layanan kereta api di Indonesia. Persaingan langsung tidak signifikan, tetapi tantangan utama berasal dari moda transportasi alternatif yang lain seperti jalan raya dan udara. Terus investasi pada kereta cepat Jabodetabek dan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menunjukkan upaya memperkuat daya saing di masa depan. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan, PT Kereta Api Indonesia mengalami penurunan likuiditas dan peningkatan ketergantungan pada pembiayaan berbasis utang pada tahun 2023. Meskipun pendapatan dan laba bersihnya meningkat, margin keuntungan menurun, ini menunjukkan beban operasional dan tanggung jawab keuangan yang lebih besar. Di tengah kesulitan ini, PT KAI tetap berada di posisi strategis sebagai penyedia transportasi kereta api utama di Indonesia dengan dukungan pemerintah dan investasi dalam proyek infrastruktur besar seperti kereta cepat. Kedepannya untuk menjaga stabilitas dan keberlangsungan bisnis, efisiensi biaya, pengelolaan utang, dan optimalisasi potensi pertumbuhan dari diversifikasi layanan akan menjadi sangat penting.
Oke, mungkin sekian penjelasan mengenai analisis fundamental di PT Kereta Api Indonesia. Lalu yang selanjutnya ada analisis fundamental dari PT Garuda Indonesia. PT Garuda ini didirikan pada tahun 1950, yang merupakan maskapai penerbangan utama di Indonesia yang melayani baik domestik maupun internasional. Untuk menjadi pemimpin global, perusahaan ini meningkatkan harga dan kualitasnya dengan mengembangkan anak perusahaan seperti GMF, AeroAsia, dan Aerofood. Untuk kinerja keuangannya dari current ratio-nya bisa kita lihat ada tahun 2022 itu di angka 0,48 dan di 2023 itu 0,56. Di mana itu mengalami kenaikan yang disebabkan oleh penurunan aset lancar dan liabilitas jangka pendek yang menunjukkan ada masalah dalam manajemen kas, likuiditas, dan pengelolaan piutang serta persediaan yang dapat berdampak pada operasi jangka pendek perusahaan. Lalu yang kedua ada net profit margin. Bisa dilihat net profit margin pada tahun 2022 itu mencapai 177,93%, sedangkan di 2023 ini hanya 8,58%. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan re- pendapatan restrukturisasi utang yang mendominasi pada 2022, sehingga pada laba 2023 lebih mirip dengan biaya operasional. Beban operasional yang tinggi tetap menjadi masalah utama, karena kalau misalnya beban operasional masih tinggi, menjadi eh, profit marginnya menjadi kecil. Lalu yang ketiga ada ROA. Bisa kita lihat pada tahun 2022 itu di angka 59,93%, sedangkan di tahun 2023 di angka 3,75%. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan kontribusi pendapatan restrukturisasi utang pada tahun 2023 dibanding 2022, yang menyebabkan laba bersih menjadi lebih rendah meskipun total aset perusahaan meningkat. Lalu ROE pada tahun 2022 dan 2023, di mana kita lihat pada tahun 2022 di angka minus 243,42% dan di 2023 19,65%. Yang menunjukkan adanya perbaikan kecil namun tetap menunjukkan ekuitas negatif yang sangat signifikan. Lalu yang selanjutnya ada struktur modal. Jika kita lihat debt to equity rasionya pada tahun 2023 di 2022 di angka minus 5,06, sedangkan di angka 2023 di angka minus 6,24. Ini disebabkan oleh total ekuitas perusahaan yang terus negatif dan semakin buruk. Meskipun total liabilitasnya sedikit meningkat, penurunan DER lebih mencerminkan kondisi ekuitas negatif perusahaan yang semakin buruk sebagai akibat dari akumulasi kerugian. Lalu yang ketiga, valuasi saham. Saat ini valuasi saham GIAA mencerminkan masalah keuangan perusahaan, seperti ekuitas yang buruk dan rasio keuangan yang tidak ideal. Sebelum membuat keputusan investasi, investor disarankan untuk mengamati perubahan seperti inisiatif restrukturisasi keuangan dan metode manajemen baru. Lalu yang keempat ada analisis makroekonomi dan mikroekonomi dari PT Garuda Indonesia. Kinerja PT Garuda Indonesia ini dipengaruhi oleh masalah dari luar seperti perubahan nilai tukar, harga bahan bakar, dan situasi ekonomi global. Untuk menjamin stabilitas dukungan pemerintah masih sangat penting. Lalu untuk mikroekonominya, untuk menarik investor dan meningkatkan kepercayaan pasar, perusahaan harus berkonsentrasi pada restrukturisasi keuangan, efisiensi operasional, dan diversifikasi pendapatan untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan finansial. Selanjutnya, untuk analisis industri dan kompetitor ini saya bagi menjadi tiga, yaitu ada peluang di mana layanan premium, jaringan rute internasional, dan diversifikasi pendapatan adalah keunggulan Garuda. Biaya operasional dapat dikurangi melalui program restrukturisasi yang sedang berlangsung. Lalu tantangannya, persaingan terus menerus dengan LCC seperti Lion Air dan AirAsia meningkatkan harga dan pangsa pasar Garuda. Selain itu, utang yang besar membatasi fleksibilitasnya dalam berinvestasi dalam pertumbuhan dan inovasi. Lalu strategi yang bisa dilakukan oleh PT Garuda untuk menarik pelanggan premium, Garuda harus berkonsentrasi pada efisiensi biaya, memperkuat segmen LCC,
dengan Citylink dan memanfaatkan statusnya sebagai maskapai layanan penuh. Lalu untuk kesimpulannya, salah satu kunci pertumbuhan Garuda adalah layanan premiumnya, jaringan rute internasional, dan diversifikasi layanan. Program organisasi dapat menurunkan biaya operasional. Kemitraan saat ini dengan LCC seperti Lion Air dan AirAsia meningkatkan harga dan pangsa pasar. Dan Garuda harus bekerja sama dengan LCC seperti Citylink untuk mengurangi biaya operasional yang mereka keluarkan. Yang selanjutnya yaitu ada PT Bluebird Group, di mana PT Bluebird Group ini merupakan perusahaan yang siap memenuhi semua kebutuhan. Begitu banyak masyarakat kota Jakarta dan kota-kota besar lainnya itu yang menikmati akses layanan dari Bluebird. Eh, yang selanjutnya yaitu ada kinerja keuangan dilihat dari rasio likuiditas dan profitabilitas. Yang pertama yaitu ada current rasionya, di mana tahun 2022 sebesar 1,51%, tahun 2023 sebesar 1,70%. Kesimpulannya yaitu terjadi peningkatan secara signifikan dari tahun 2022 ke tahun 2023 di PT Bluebird Group, sehingga kemampuannya untuk memenuhi kewajiban dalam jangka panjang dan dari aset lancarnya meningkat. Yang selanjutnya yaitu adalah net profit marginnya atau NPM-nya tahun 2022 sebesar 1,101%, tahun 2023 sebesar 0,104%, di mana terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun 2022 ke tahun 2023 sehingga perusahaan lebih efisien dalam menghasilkan laba bersih dari setiap pendapatan yang diperolehnya. Yang selanjutnya itu ada ROA-nya pada tahun 2022 sebesar 0,052%, tahun 2023 sebesar 0,061%, di mana terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun 2022 ke tahun 2023. Sehingga pada PT Bluebird Group ini semakin efektif dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba bersih. Artinya, setiap unit aset yang dimiliki perusahaan menghasilkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Yang selanjutnya itu ada ROE-nya pada tahun 2022 sebesar 0,068%, tahun 2023 sebesar 0,082%, di mana terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun 2022 ke tahun 2023 sehingga PT Bluebird Group ini lebih efisien dalam menghasilkan laba bersih bagi pemegang saham dari setiap unit ekuitas yang dimilikinya, di mana artinya yaitu tingkat pengembalian keuntungan kepada pemegang saham itu meningkat. Yang selanjutnya yaitu ada struktur modalnya dilihat dari debt equity rasionya pada tahun 2022 sebesar 0,288%, tahun 2023 sebesar 0,346%, di mana di mana meningkatnya proporsi utang dibandingkan dengan ekuitas saham struktur modalnya. Dengan kata lain, perusahaan menjadi lebih bergantung pada pembiayaan dari utang daripada modal sendiri. Yang selanjutnya itu adalah valuasi sahamnya terdiri atas PER dengan PBV, di mana price earning ratio pada tahun 2022 sebesar 9,860%, pada tahun 2023 sebesar 988,9%, dan PBV-nya pada tahun 2022 sebesar 0,672%, pada tahun 2023 sebesar 0,853%, di mana kesimpulannya yaitu investor bersedia membayar lebih tinggi untuk setiap unit nilai book value pada PT Bluebird. Yang selanjutnya yaitu adalah analisa makro dengan mikro. Yang pertama itu ada makroekonomi, di mana kinerja Bluebird selama mencerminkan kemampuan perusahaan dalam merespon dinamika makroekonomi seperti pemulihan pasca pandemi, inflasi, dan fluktuasi suku bunga. Yang selanjutnya ada mikroekonomi, di mana strategis bisnis berbasis inovasi teknologi, diversifikasi layanan, dan investasi keberlanjutan telah membantu Bluebird menghadapi tekanan kompetitif dari ride hailing dan dinamika pasar, di mana meskipun tantangan tetap ada, khususnya terkait peningkatan biaya operasional dan persaingan ketat, PT Bluebird ini fokus pada efisiensi dan digitalisasi menjadi keunggulan utama perusahaan dalam mempertahankan nilai pasar dan pertumbuhan jangka panjang. Yang selanjutnya yaitu ada analisis industri dan kompetitor. PT Bluebird berada dalam industri transportasi darat, khususnya layanan taksi dan transportasi berbasis aplikasi, di mana perusahaan ini telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Strategi diversifikasi armada termasuk penambahan kendaraan listrik menjadi fokus untuk menjawab tantangan keberlanjutan dan efisiensi. Yang selanjutnya, Bluebird menghadapi persaingan ketat, terutama dari layanan ride-hailing seperti Grab dan Gojek yang menawarkan fleksibilitas dan integrasi teknologi tinggi.
Namun, Bluebird membedakan diri dengan layanan premium dan keberadaan armada besar dari 18 kota besar yang ada di Indonesia. Jadi kesimpulannya, PT Bluebird ini berkompetisi di pasar yang dinamis dengan tantangan seperti digitalisasi dan persaingan dari perusahaan ride-hailing. Namun, strategi penambahan armada listrik, efisiensi operasional, dan penekanan pada kualitas layanan menjadi keunggulan kompetitif perusahaan dalam menghadapi tekanan industri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh PT Gojek Indonesia. PT Gojek Indonesia atau biasa dikenal sebagai GoTo mulai beroperasi pada tahun 2010 yang merupakan perusahaan transportasi yang berbasis teknologi yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Selanjutnya, berdasarkan laporan keuangan, yang pertama ada rasio likuiditas yang terdiri dari current ratio pada tahun 2022 didapatkan nilai sebesar 2,81% dan pada tahun 2023 ada di angka 2,62%, yang dimana terdapat penurunan di current rasionya. Kemudian ada net profit margin atau margin laba bersih pada tahun 2022 di angka 3,56% dan 2023 pada angka 6,12%, yang dimana artinya memiliki peningkatan signifikan dari tahun 2022 ke 2023. Lalu selanjutnya ada ROA atau return on asset. Pada tahun 2022 terdapat angka 0,29% dan 2023 1,67%, yang dimana artinya memiliki peningkatan signifikan juga. Selanjutnya, return on equity atau ROE pada tahun 2022 ada di nilai 0,32% dan tahun 2023 2,53%, yang artinya memiliki peningkatan signifikan juga pada ROE PT Gojek Indonesia. Selanjutnya ada struktur modal yang dimana pada tahun 2022 terdapat nilai 0,134 dan tahun 2023 0,514, yang artinya memiliki kenaikan, yang artinya PT Gojek Indonesia mampu menggunakan hutang untuk mendanai operasional dan ekspansi. Selanjutnya, untuk valuasi saham sendiri pada tahun 2022 ada di angka 2,33 dan tahun 2023 ada di angka 1,011, yang dimana PT Gojek mengalami penurunan sehingga dapat menunjukkan bahwa saham tersebut relatif murah meskipun bisa juga mencerminkan potensi masalah dalam perusahaan. Lalu selanjutnya ada analisis makro dan mikro. Secara makroekonomi, inflasi dan suku bunga berperan penting dalam mempengaruhi biaya operasional dan daya beli konsumen. Kenaikan inflasi dan suku bunga dapat menekan keuntungan Gojek, tetapi juga memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk lebih berinovasi dan meningkatkan efisiensi. Lalu ada mikroekonomi, strategi bisnis Gojek yang berfokus pada diversifikasi layanan, ekspansi pasar, dan inovasi teknologi dapat meningkatkan pendapatan dan memperkuat posisi perusahaan di pasar. Kepemilikan saham mayoritas oleh investor besar memberikan akses ke modal yang lebih mudah, memperkuat stabilitas perusahaan, dan mempengaruhi keputusan strategis. Lalu yang terakhir ada analisis industri dan kompetitor. PT Gojek Indonesia menghadapi persaingan yang ketat dari berbagai perusahaan di sektor teknologi berbasis aplikasi di Indonesia dan Asia Tenggara. Meskipun Gojek memiliki keunggulan seperti layanan yang sangat beragam dan integrasi ekosistem yang kuat, kompetitor seperti Grab, Shopee Food, dan platform pembayaran digital lainnya tetap menjadi tantangan besar. Namun, dalam strategi diversifikasi layanan, pengembangan teknologi, dan kemitraan yang kuat,
Gojek memiliki posisi yang baik untuk terus bersaing dan mempertahankan pangsa pasar penting bagi Gojek untuk terus berinovasi, meningkatkan efisiensi operasional, dan menjaga loyalitas konsumen untuk tetap unggul di pasar yang semakin kompetitif ini. Kesimpulannya yaitu secara keseluruhan, PT Gojek Indonesia berada dalam posisi yang cukup kuat dengan strategi diversifikasi yang jelas, dukungan pemegang saham yang besar, dan inovasi teknologi yang berkelanjutan. Namun, tantangan dari faktor makroekonomi, regulasi, dan kompetisi yang ketat memerlukan adaptasi dan perencanaan strategis yang tepat untuk menjaga pertumbuhan dan daya saing di pasar yang semakin kompetitif. Oke, selanjutnya analisa fundamental PT Adisalana Armada Tbk. Perusahaan ini dengan kode ASA merupakan perusahaan yang bergerak di sektor transportasi dan logistik yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan bermotor atau alat transportasi darat, jual beli kendaraan bekas, jasa pengurusan transportasi atau logistik, dan jasa penyediaan jurumudi melalui anak perusahaannya. Saham ini melakukan penawaran umum atau IPO pada tanggal 12 November tahun 2012 dan tercatat di papan pencatatan utama. Oke, yang pertama ada kinerja keuangan yang berisi rasio likuiditas dan profitabilitas. Yang pertama ada current ratio. Pada tahun 2022, current ratio perusahaan tercatat sebesar 0,86, sementara pada tahun 2023 meningkat menjadi 0,88. Peningkatan ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancarnya yang semakin baik. Namun, nilai rasio yang masih di bawah 1 mengindikasi bahwa kewajiban jangka pendek perusahaan tetap lebih besar dibanding aset lancar. Selanjutnya, ada net profit margin yang pada tahun 2022, net profit margin perusahaan tercatat sebesar 0,06%. Sementara pada tahun 2023 meningkat menjadi 0,44%. Peningkatan signifikan ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin efisien dalam menghasilkan laba bersih dari setiap unit pendapatan yang diperoleh. Hal ini menunjukkan perbaikan dalam pengelolaan biaya operasional perusahaan. Selanjutnya ada ROA. Pada tahun 2022 ROA perusahaan tercatat sebesar 0,05%. Sementara pada tahun 2023 meningkat menjadi 0,26%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin efektif dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba bersih. Setiap unit aset yang dimiliki perusahaan memberikan kontribusi keuntungan yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya ada ROE. Pada tahun 2022, ROE perusahaan tercatat sebesar 0,15%, sementara pada tahun 2023 meningkat menjadi 0,75%. Peningkatan ini mencerminkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba bersih bagi pemegang saham. Tingkat pengembangan investasi pemegang saham meningkat secara signifikan, menunjukkan kinerja ekuitas yang lebih baik. Next. Selanjutnya, struktur modal yaitu debt to equity ratio atau DER. Pada tahun 2022, perusahaan memiliki debt to equity ratio sebesar 1,94. Pada tahun 2023, DER perusahaan menurun sekitar 1,82. Penurunan rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan mengurangi pengurangan utang dalam struktur modalnya, yang mana rasio yang lebih rendah ini mengindikasi bahwa risiko keuangan yang lebih rendah dan stabilitas keuangan yang menjadi lebih baik. Selanjutnya ada valuasi saham, yang mana valuasi saham menunjukkan price earning ratio atau PER sebesar 7,48 kali dan price book value atau PBV sebesar 0,35 kali. PR yang rendah menunjukkan potensi undervaluation, sementara PBV yang rendah menandakan bahwa saham dihargai di bawah nilai bukunya. Selanjutnya ada analisis makro dan mikroekonomi. Yang pertama ada makroekonomi. Pada tahun 2022 adalah tahun pemulihan pasca COVID-19, yang mana berdasarkan analisis makroekonomi laporan keuangan tahun 2022, kinerja ekonomi Indonesia pada triwulan ketiga tahun 2022 tetap kuat meskipun menghadapi tantangan global dan domestik. Permintaan domestik, ekspor, dan kewajiban strategis menjadi pendorong utama, sementara risiko inflasi dan perlambatan global perlu diantisipasi. Sektor perdagangan mobil dan sepeda motor tumbuh 3,3%, tetapi
berkontraksi 2,6%. Selanjutnya, analisis mikroekonomi. Perusahaan memperkuat daya saing antar aja, yaitu anak perusahaannya, dengan membeli logistik robot dan automated conveyor atau cross-belt. Pada tahun 2022, perusahaan menambah 1.686 unit armada baru, meningkatkan total armada menjadi 28.873 unit. Kemudian di lini usaha jasa sewa kendaraan mencapai pendapatan pada 1,9 triliun dengan laba bersih sekitar 3,7 miliar. Didorong oleh pertumbuhan industri pengiriman terkait e-commerce. Next. Selanjutnya, analisis industri dan kompetitor. Perusahaan ini memiliki peluang yang didorong oleh percepatan transformasi digital, pertumbuhan e-commerce, fintech, dan digital payment yang didorong oleh perubahan kebiasaan belanja masyarakat ke sistem online pasca COVID-19. Kemudian ada tantangan dari industri ini, perusahaan ini adalah adanya gangguan ekonomi pasca COVID-19, perubahan kebiasaan konsumen, dan persaingan ketat dalam industri logistik dan transportasi. Selanjutnya, strategi dari perusahaan ini adalah mengandalkan sinergi internal, inovasi digital, dan strategi kerja unggulan melalui layanan seperti Caroline atau online car marketplace, share car atau car sharing, antar aja yaitu jasa ekspedisi, titip aja yaitu pergundangan, dan betulin aja yaitu aplikasi service. Kesimpulannya adalah perusahaan ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam kinerja keuangan, terutama dari sisi profitabilitas dan efisiensi penggunaan aset. Namun, perusahaan perlu mengatasi tantangan persaingan di industri logistik yang semakin dinamis dan terus berinovasi dalam teknologi, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengoptimalkan. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu doang. Gitu doang. Ya udah. Makasih guys.